Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kita bersyukur kita dapat kembali bertemu walaupun di online, tapi kita semuanya tetap dapat melakukan ibadah kita di rumah masing-masing dengan melalui online. Kita mendengarkan sabda Tuhan yang pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-23. Mari adik-adik kita persiapkan hati, pikiran kita terlebih dahulu, dan marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena pada hari Minggu ini kami dapat kembali ke hadirat-Mu yang Maha Kuasa. Engkau kiranya hadir pada saat ini, di jam ini. Engkau diamkan semua suara, dan biarlah hati pikiran kami tertuju hanya kepada firman-Mu. Mampukan Kaulia Bapa untuk dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk hadir pada ibadah online ini. Amin. Mari kita persiapkan kembali firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-23. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Demikianlah sabda firman Tuhan. Barang siapa yang sudah membacanya, ia juga akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita bisa bayangkan ya, pada saat ini kita masuk dalam perjanjian baru, di mana menceritakan mengenai jemaat di Korintus. Ya, kita mengetahui siapa yang membuat kitab Korintus ini. Kitab Korintus ini yang membuat adalah Rasul Paulus. Dan kita mengetahui Rasul Paulus itu sangat yang terkenal dalam suratnya ini yang tertulis di dalam kitab untuk jemaat di Korintus. Kota Korintus terkenal dengan gaya hidupnya amoral. Apa amoral artinya? Amoral artinya orang yang tidak bermoral, yang tidak mengenal norma-norma kesopanan, ya. Intinya seperti itu. Karena begitu banyaknya orang yang ada di kota pelabuhan tersebut, sehingga mereka yang penting cepat, kasih tidak ada dan tidak bermoral, ya. Dan mereka itu menyembah berhala. Itu lebih bahaya lagi. Mereka menyembah berhala yang mereka sebut adalah Dewi Afrodit. Dewi Afrodit. Afrodit artinya cinta. Di situ adalah Dewi Cinta. Ya, jadi artinya Dewi Cinta. Jadi mereka menyembah berhala yaitu kepada Dewi Cinta. Sehingga Rasul Paulus itu datang dengan membawa kekristenan kota Korintus ini dengan dibantu oleh rekan-rekan sejawatnya namanya
Aquila, ya, Priscilla, serta Silas dan Timotius. Ini rekan-rekan sejawat Paulus untuk melayani di kota Korintus. Nah, karena kota Korintus itu yang sangat majemuk, di mana dari pemilik modal, pedagang, sampai dengan buruh bekerja, sehingga inilah terjadi perselisihan. Ya, karena mereka sudah egois. Yang satu mikirin uangnya karena dia pemodal, punya uang, jadi pasti mereka memikirkan bagaimana uangnya supaya sehemat mungkin, sedikit mungkin dikeluarin supaya untungnya besar. Sementara yang lain itu namanya buruh atau pekerja, yang penting dia dapat uang, kerja yang beres, seperti itu. Jadi ini dua kubu ini kadang tidak bertemu dengan baik. Jadi terjadilah banyak perselisihan. Dan perselisihan itu tidak bisa dihindari. Dan salah satunya di dalam kitab Korintus yang pasal ke-11 ini, 1 Korintus pasal 11 ini dinyatakan bahwa yang diperebutkan adalah makan, ya adik-adik. Jadi ini terjadi perselisihan di dalam perjamuan malam. Mereka ribut. Dan yang diperebutkan apa adik-adik? Ini adalah makanan. Dan yang paling disayangkan dalam cerita dalam hal ini adalah makanannya itu bukan kekurangan, tapi karena egois. Ada orang yang terlambat datang tidak dapat makanan. Yang duluan hadir tidak memikirkan yang belakangan yang hadir. Dan ini sangat disayangkan sekali ya. Dan di sini di dalam kitab pasal 17 ayat 18, di situ Paulus mendengar dari sumber-sumber, ini ceritanya ya, dari sumber-sumber yang bisa dipercaya bahwa perjamuan makan dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan di jemaat Korintus tidak melibatkan seluruh anggota. Jadi mereka yang miskin ataupun yang lelah atau lapar itu tidak dilibatkan. Dan ini Paulus itu tidak dapat memuji jemaat Korintus sebab apa yang terjadi tersebut adalah suatu keburukan, bukan kebaikan. Jadi mengerti adik-adik ya, Paulus sudah melihat bahwa yang terjadi pada saat ini adalah tidak ada bertemunya antara para pemilik modal dan juga para buruh. Dan di sini diartikan pemilik modal pasti yang punya uang, pasti banyak uang, pasti kaya. Sementara yang buruh, yang bekerja, ini pasti yang merasa dirinya miskin, yang lelah, yang paling capek kerjanya. Sehingga pada waktu dalam cerita di dalam 1 Korintus 11 ini, buruh ini, pekerja ini datangnya terlambat. Jadi kenapa datangnya terlambat? Karena dia harus menyelesaikan tugas-tugasnya, pekerjaannya. Kalau ini nggak selesai, dia nggak bisa dapat upah. Ya adik-adik. Sementara pemilik modal ya udah tenang ya, kan udah ada yang kerjain para buruh. Sehingga mereka ya langsung segera datang di dalam pertemuan pada malam hari itu. Ya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Terjadilah perselisihan. Ini yang dibilangnya katanya orang-orang kaya, pemilik modal ini, mereka begitu ada makanan di meja makan itu langsung diraup, diambil. Padahal sebenarnya kalau dilihat makanan itu berlebih, tidak kekurangan dari jumlahnya. Tapi karena mereka serakah, langsung disimpan, mungkin dimasukkan di dalam tas. Mungkin ini hayalannya kakak juga melihat dalam versi di dalam cerita di dalam 1 Korintus ini. Mungkin dimasukkan di dalam tas, langsung bawa banyak, sehingga yang di meja udah habis. Sehingga pada waktu yang para buruh itu udah hadir, datang mau makan, tidak taunya tidak ada. Nah adik-adik, ini sebenarnya ceritanya sangat simple sekali adik-adik. Simple kalau adik-adik cuma satu kata deh kata-katanya. Egois, serakah. Ya, ini pelajaran kita sekarang. Egois, serakah. Dan yang paling contoh saat ini Paulus itu menceritakan adalah mengenai makanan. Sangat simpel. Kenapa makanan? Karena ini adalah makanan simbol suatu berkat yang kita terima setiap hari. Ya, ini suatu simbol berkat Tuhan yang kita terima. Dengan ungkapan syukur ini kita menerima berkat Tuhan
yaitu makanan. Kita mengetahui adik-adik kalau mau makan pasti berdoa dulu ya. Kata-katanya di dalam apa? Tuhan, terima kasih untuk makanan yang kau berikan. Ini adalah simbol ungkapan syukur kita. Makanan yang kita, inilah suatu simbol berkat atas Tuhan memberikannya kepada umat manusia. Dalam cerita saat ini, berkat yang diberikan Tuhan itu nguap begitu saja. Direbut, diraih dengan keegoisan manusia yang terjadi. Baik atau buruk adik-adik. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan bebas? Bebas adalah suatu yang lepas, yang tidak terhalang. Ya, jadi rasanya tuh lepas. Jadi rasanya bebas tuh ya udah. Kalau kebebasan ya udah, kita bebas, boleh ngapa-ngapain aja. Nah, tapi dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 17 sampai dengan 23, di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa ini adalah bukan suatu hal yang baik. Ini adalah bukan merupakan contoh dalam pertemuan jemaat. Dalam pertemuan jemaat itu adalah merupakan pertemuan yang kasih, yang saling menghargai, bukan egois. Apalagi ini hanya mengenai perebutan makanan. Dan bahkan dalam hal ini diceritakan yang merebut, yang mengambil, bukan merebut ya, yang mengambil makanan. Itu adalah orang-orang kaya yang serakah. Di ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-22, dalam hal ini diingatkan bahwa orang-orang kaya itu sebaiknya makanlah dari rumah terlebih dahulu. Kalau orang-orang kaya kan di rumahnya sudah ada makanan. Sementara kalau orang yang pekerja-pekerja ini, yang buruh, yang sudah tenaga, yang memerlukan tenaga, ini mereka itu sangat memerlukan makanan. Jadi kita mestinya punya perasaan. Kita diajarkan di dalam kitab ini, jadilah seorang yang bukan serakah, yang bukan egois. Dan inti daripada semua hukum Taurat, ingat, itu adalah apa adik-adik? Kasih, ya. Itu kasih yang terpenting. Kasihlah sesamamu terlebih dahulu. Kalau egois, itu serakah, itu bukan kasih lagi namanya. Yang dimaksud dengan kebebasan yang benar, ya, kebebasan yang benar itu adalah kebebasan yang sesuai dengan suara hati. Ya, adik-adik pasti dalam hati itu pasti ada suara-suara yang pasti baik. Yang satunya lagi tuh yang harus dilawan. Itu pasti suara setan itu biasanya ya adik-adik ya. Dan kita pasti tahu kalau kita sudah sering selalu meminta kepada Tuhan, selalu kita berdoa, selalu kita memohon, ada suara hati. Kita pasti akan merasakan kita gak nyaman. Kita langsung ngambil banyak gitu, rasanya kita gak nyaman gitu untuk dimakan sendiri. Atau bahkan kita simpan gitu, kita serakah, kita bawa untuk diri kita sendiri. Sementara yang ada yang mau makan, buruh itu yang sudah capek badannya, yang memang sudah menunggu-nunggu, oh malam ini ada perjamuan makan disediakan, udah menunggu-nunggu. Itu akhirnya begitu lihat, bisa adik-adik bayangkan betapa kecewanya mereka. Kita diingatkan bahwa kita janganlah jadi seorang yang serakah, janganlah jadi seorang yang egois. Ya, dalam hal ini ceritanya adalah makanan. Banyak contoh-contoh lain. Misalnya kita pergi ke mall ya, nanti kalau adik-adik sudah seperti biasa lagi, sudah pulih kembali. Contoh kita ke mall. Ke mall itu kadang kita mau ke toilet. Itu ada pada jam-jam tertentu misalnya ngantri. Dan itu kadang sudah ngantri terus kita ngerobot duluan. Ataupun di kasir ya, kalau kita pergi ke supermarket atau di kasir. Kan kita kan mestinya ngantri. Urutan siapa yang datang duluan, siapa yang terakhir. Itu kalau kita menyelak, itu adalah sama dengan egois ya adik-adik. Dan banyak contoh-contoh lain. Dan kali ini kakak minta kepada adik-adik untuk menuliskan untuk adik-adik yang Teruna Eka dan Teruna Dwi. Kali ini kita bergabung, kita diajarkan kita tidak boleh egois ataupun serakah ya. Pertanyaan yang kakak minta pada saat ini adalah bagaimana adik-adik bisa menjabarkan yang dimaksud dengan serakah atau egois itu di dalam suatu gambar ya. Adik-adik boleh gambar, boleh juga ada yang bikin puisi ya. Coba adik-adik kasih ke kakak
ya. Ini kan pagi. Terus kemudian nanti siang, sore adik-adik malam, atau mau sampai ditunggu kakak sampai hari Seninnya juga nggak apa-apa. Jadi kakak mau minta bagaimana adik-adik menggambarkan orang yang serakah atau orang yang egois. Satu, ya. Yang kedua, bagaimana adik-adik menggambarkan dengan contoh orang yang baik, ya, yang tidak serakah. Satu lagi, bagaimana kebebasan yang baik, yang kebalikannya, digambarkannya dengan apa, ya. Jadi mengerti ya adik-adik ya, sangat mudah sekali ya, sangat kata-kata serakah dan egois ini hari ini harus melekat di depan adik-adik. Bahwa hidup kita pada minggu ini kita sudah diajarkan kita tidak boleh serakah, tidak boleh egois, ya. Di rumah juga seperti itu. Dengan adik, dengan kakak, mungkin kita TV-nya ada beberapa channel misalnya, ya. Channel 1, channel 2, channel 3 misalnya. Yang satu adik mau nonton channel 2, yang satu mau nonton channel 3, mama papa mau nonton channel 1. Itu akhirnya rebutan. Nah, coba ditanya, aku nonton yang jam segini ya, satunya lagi nonton jam segini. Kita ada saling rembuk, mempunyai kasih. Itu adalah seorang Kristen hukum utama dan terutama. Kasih, ya. Kita harus saling mengasihi di dalam keluarga, di dalam nanti kalau sudah masuk ke sekolah, bahkan di dalam lingkungan kita. Jadi ingat, kata-kata hari ini tidak boleh egois dan serakah. Tugas kepada adik-adik baik kelas Dwi ataupun kelas Eka untuk menuliskan kebebasan yang mendatangkan keburukan apa. Satu lagi, kebebasan yang mendatangkan kebaikan itu apa. Nah, sekali lagi, kebebasan yang mendatangkan keburukan itu apa. Kebebasan yang mendatangkan kebaikan itu apa. Dan bisa ditulis, digambarkan melalui tulisan, melalui puisi, melalui kata-kata tindakan, melalui cerita, bahkan melalui gambar. Coba adik-adik kirim ke kakak. Gak usah banyak-banyak, terserah adik-adik, bebas. Kita bisa menulis bebas, menggambarkannya dengan bebas, ya. Seperti biasa, nanti di WhatsApp dikumpulkan di tempatnya, di dalam grup juga boleh, grup adik-adik grup teruna, ataupun langsung dikirim ke kakak juga boleh. Ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada saat ini, dan kita semua diingatkan dalam memasuki minggu yang baru bahwa kita tidak boleh serakah atau egois. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau saja menyempurnakan apa yang boleh kami dengar. Biar Engkau saja yang membantu kami mengartikannya, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam memasuki minggu yang baru ini. Bantu kami Tuhan sebagai teruna-teruna untuk tidak egois, tidak serakah. Bantu kami ya Bapa. Bantu kami untuk menjabarkan kebebasan dengan hal-hal kebaikan. Bantu dan tolong kami ya Bapa, sehingga kebebasan itu betul-betul dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami di dalam minggu yang baru ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah boleh mengucap syukur. Amin.